Coba nak, jamaah pasti akan kaget loh. Setelah antum bilang wabah, orang udah nebak, bro, pasti puji syukur. Ternyata enggak. Ahibati fillah. Potret Nabi Muhammad muda adalah Nabi yang jamaah. Ente aja langsung bingung semuanya. Nah, mau kemana nih bicaranya nih? Jadi kalau masih biasa-biasa aja, nggak ada educate, nggak ada sesuatu yang baru, gagal antum. Yang kedua, yang pertama apa? Ini nggak ada sampaikan tadi malam. Ini ilmu baru bagi antum, people. Yang kedua, ketika you bicara, kuasai senjata. Yang kedua. Sekali Anda melawak di sini, people. Sekali Anda mengentertain antum, menghibur antum biar antum pecah malah hari ini. Tak hanya serius gitu flat bicaranya. Anda hari ini menghibur antum, Anda undang kawan antum maju ke depan. Anda kasihkan mikrofon ke kawan antum, terus moving itu mikrofon, let entertain, menghibur. Gak hanya gitu-gitu aja. Bicara enggak stay di satu titik, Anda harus moving, bicara. Sudah ditulis? Yang ketiga, ini dia. Explain. Skill komunikasi yang hebat, tekniknya deduktif. Deduktif itu apa Pak Happy Chandra? Deduktif itu bicaranya minal am ilal khas. Jadi kalau antum ingin bicara tentang Darul Muttaqin, jangan langsung ke Darul Muttaqin, bicarakan dulu potret pendidikan di jagat raya. Dunia merasakan atmosfer pendidikan, tapi tidak sedalam pendidikan yang berada di Nusantara. Langsung ke Indonesia, dan terbukti di Indonesia pendidikan itu terus bermunculan. Salah satunya adalah hadirnya Pondok Modern Darussalam Gontor yang ada di Banyuwangi. Minal am ilal khas. Antum tahu artinya minal am ilal khas? Ini materi antum deh kayaknya kelas berapa gitu Kak, minal am ilal khas itu? Bicara itu dari umum dulu, umum mengerucut baru ke khusus. Itu akan lebih elegan kalau antum bicara minal am ilal khas. Fahim tuh? Yang pertama apa? Educate. Yang kedua apa? Entertain. Yang berikutnya apa? Explain. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk segmen Q&A, tanya jawab sebelum simulasi berikutnya. Silakan moderator. Silakan berdiri masuk. Perkenalkan nama saya Fadila Mas Nabil. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya menghilangkan? Bisakah antum bicaranya tanpa grafik, brother? Oke, diulangi. Bagaimana caranya menghilangkan rasa minder? Oh, saya tidak bisa di dalam diri seseorang ketika mau berbicara atau melakukan apapun. Sekian. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Hafiz, kelas MM dari Bandung. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara dalam sistem leadership untuk bisa berbicara di depan audiens untuk mampu mempengaruhi tim kita sendiri dan bisa mengajar untuk ininya sesuai yang dirumuskan oleh leadership. Oke. Terima kasih atas pertanyaan yang Intonasi kita bervariasi, berdinamika. Maka jawabannya adalah, wahai anakku yang duduk paling belakang, intonasi itu harus dilatih kawan. Tak cukup 2 jam kau bicara. Setiap ada panggung, you bicara. Bermainlah dengan intonasi itu. Intonasi antum akan bervariasi dengan sendirinya kalau diasah, dan nanti akan muncul feel intonasinya lebih dahsyat. Kalau antum bermain intonasi belajarnya hanya bicaranya 1 jam 30 menit, antum akan gagal mengolah intonasi itu. Tapi semakin antum sering tampil, maka intonasi antum akan semakin terasa. Dulu anak bicara intonasi anak nggak kayak gini kawan. Kalau anak lihat anak tampil pertama kali di Darun Najah tahun 2014, anak baru malu banget anak ngelihatnya. Kok kayak gini anak ngomong? Intonasinya tuh nggak asik banget dilihatnya. Tapi seiring waktu,
jam panggung, jam tayang, jam on air, kita terus tampil, intonasi kita akan semakin terasa. Siapa yang bertanya intonasi tadi? You latih vokalmu, maka intonasimu pasti akan amazing. Tepuk tangan buat yang pembicara pertama. Yang kedua kan? Untuk berbicara, artinya Rasa minder itu wajar. Pertanyaan kedua, silahkan berdiri. Minder itu wajar. Grogi itu wajar. Gugup itu wajar. Malu itu wajar. Kalau nggak ada rasa malu, nggak ada rasa minder, berarti dipertanyakan wujud kita sebagai manusia, betul? You tahu manusia itu barang siapa? Nusia, lupa dan lengah. Manusia itu artinya orang yang selalu lupa dan lengah. Antum baru sadar kalau kita ini adalah generasi yang lemah. Tercantum dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Jadi kalau antum mengatakan, Ustaz saya minder, jangan antum, ana juga sering minder. Tapi kita punya power, people. Antum bicara hari ini aja menunjukkan antum punya power dan tak ada minder sama sekali. Tepuk tangan buat yang bicara ini, people. Kalau antum masih bertanya, Ustaz jujur Ustaz, anak tuh anaknya minder Pak Happy. Tapi antum tampil di depan ratusan pasang mata, antum bicara menggunakan mikrofon, semua mata tertuju ke antum. Anak nggak percaya kalau antum orang minder. Maka sampaikan kalimat ini kepada orang-orang yang merasakan itu feel. Antum merasakan, iya Pak Happy, bukan dia yang minder, anak Ustaz. Mungkin antum merasa minder, kelas 1, kelas 2 merasa minder. Wajar Pak. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia artinya manusia, orang manusia selalu lupa dan lemah dan juga minder, wajar. Tapi ingat people, you are a power, you are a great power. Antum punya kekuatan, pakai kekuatan itu. Antum ada di Gontor aja, itu udah power banget bagi antum. Antum di dalam mutak, Ustaz, tapi kami kan jauh Ustaz. Kami di ujung Ustaz. Tak peduli, Anda harus katakan antum punya power. Acara hari ini sukses, semalam sukses, terbukti panitia dan antum semua sinergi, lakum kuwah, antum punya power yang dahsyat. Dan juga nanti malam, tepuk tangan buat panitia dan antum semua hari ini. Oke brother, pertanyaan antum membuat antum, silakan berdiri. Hey, leadership adalah kepemimpinan. Santri yang belajar leadership berarti leadernya harus sip. Nah, ulangi ya. Santri yang belajar leadership berarti leadernya harus sip. Leader yang hebat adalah leader yang ketika dia bicara inspiring other. Bisa menginspirasi orang. Antum bukan ketua kalau di Gontor Pusat OPPM, di sini sama OPPM Ustaz. Ketua OPPM bicara, dia harus punya bicara yang influence other. Tapi antum anggotanya juga sama. Antum bukan leader tapi bicara antum bisa influence other. Berarti antum juga leader. Influence other itu bisa mempengaruhi orang, menginspirasi orang. That leader. Jadi teman-teman yang di sini hadir, banyak orang yang belajar leadership tapi nggak belajar public speaking, zong hasilnya. Public speaking dan leadership itu satu frame. Karena leader yang hebat, leadership yang powerful, pasti di dalamnya ada amazing public speaking. Terus bagaimana Pak Happy? Influence other. Kalau dia bisa mempengaruhi orang, berarti dia good leader. Kalau dia bisa menggerakkan orang, pasti dia good leader. Menggerakkannya dengan apa? Public speaking. Gak mungkin menggerakkan hanya diam aja. Betul nggak? Antum bilang, Pak Happy saya ingin jadi leader, harus bisa bicara. Oke nah? Amazing. Tepuk tangan buat pembicara ketiga. Amazing. Terakhir. Udah. Enough. Nanti baru simulasi. Saatnya kita tunjukkan hari ini. Yang disebutkan kelas 6, one person, maju ke depan. 2 orang tadi. Maju ke depan sudah? Oke. Kelas 5 ada. Kelas 5. Saya minta 1 orang maju ke depan.
Standby. Dan sekarang antum satu frame. Kasna maju ke depan, sini Kak, satu frame. Ya, bicaranya harus powerful, dicek dulu mikrofonnya. Tes mikrofonnya. Siap kan? Angkat mikrofonnya. Siap kan? Kita mulai dari sekarang. Ketika anak bicara, maka antum lanjutkan gaya bicaranya. Oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Ahmad dari Kamu. Sekarang saatnya antum bicara, dan bicaranya itu sambil moving. Bukan goyang loh kayak sambil jalan. Bicara sambil berjalan itu butuh power. Kalau you go goal nih Kak, keren banget di sini. Contoh kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum, saya bangga hari ini berada di Darul Mutakin. Dan mari kita bersama menjadi generasi yang sukses untuk menjadi kebanggaan keluarga kita. Oke, kita mulai Kak. Dalam hitungan 3, 2, silakan. Assalamualaikum, saya Hakam dari kami. Rasa bangga berada dalam Darul Mutakin, yang dimana silir anginnya selalu berderu. 1001 doa dimunajatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa berada di orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Berikutnya, siapa ya? Standby ya Kak ya. Antum akan menjadi sampel buat kamu. Kalau tadi kawan kita siapa namamu? Zulfikar. Namamu Zulfikar Hakam. Nama Zulfikar Hakam, dia menggunakan teknik low voice. You angkat file vokalmu. You bicara, Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Saya bangga hari ini berada di Darul Mutakin, dan kami yakin Darul Mutakin ini akan melahirkan generasi hebat untuk Nusantara. Siapkah? 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Muhammad Hafiz dari Bandung. Saya merasa bangga pada hari ini karena kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari pertama kita mendapatkan public speaking hingga kita bisa menjadi the best speaker. Saya pribadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat kawan kita hari ini ya. Tapi boleh yang kami bukan public speaking, tapi dibacanya adalah public speaking. Dia katakan pembicara berikutnya adalah Pembicara selanjutnya adalah Ananda Isra. dan tidak ada generasi JMK mempersilahkan orang bicara dan di ujungnya masih menggunakan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Anda highlight UMC bicara dari tadi malam sampai hari ini, alhamdulillah nggak ada kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Apa yang aku katakan dengan segala hormat itu tadi, itu yang Anda catat beberapa tahun silam ke seluruh pondok di gontor-gontor yang lainnya. Dan alhamdulillah kalimat itu nyampe ke Banyuwangi, walaupun Anda belum ada coaching waktu itu. Jadi tak ada lagi yang mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Antum JMK, tapi tiba-tiba nanti JMK disuruh MC di masyarakat. Kalau antum bilang, maaf ya Pak ya, Pak RT maaf ya, maaf Pak RT, maaf, saya JMK bukan MC. Kalau antum masih mengatakan kayak gitu, berarti antum gagal di pondok ini kawan. JMK MC satu frame, belajar bicara. Jadi tak ada lagi yang mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan. Nanti akan maju ke depan bukan orangnya, yang akan maju ke depan adalah waktu dan tempat. Maju bareng-bareng ke depan. Kenapa nggak sekalian ente bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Adapun taplak meja dan buah-buahan nanti habis zuhur. Antum bilang, Ustaz dari mana dapat ilmu itu? Ada temukan ilmu itu ketika anak MC Pak SBY kawan, Presiden RI. Saat itu anak bilang, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan menuju podium kenegaraan. Waktu dan tempat kami persilakan. Itu Pak SBY nggak maju-maju, brother. Itu bisa ngerasain nggak gimana kita di situ di panggung utama, anak ngomong kepada Bapak Presiden, waktu dan tempat kami persilakan. Tapi Pak Presidennya nggak maju-maju gara-gara kita ngomong waktu dan tempat kami persilakan. Pak SBY dia pakai clip on RI 1. Dia bilang, MC ulangi. Anak hafid dan Ustaz. Takut anak ditembak di situ kawan.
Gara-gara waktu itu pakai persilakan. Ana ulangi dan kalimat yang sama. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak SB, Pak klik on RI1. MC ulangi. Dalam hati, mada fotoin gitu ya. Skrip ada, datang Mas Tantowi Yahya, dia bilang, Mas ganti kalimat ini dengan segala hormat disilakan. JMK harus hafal dengan segala hormat kami persilahkan. Sekarang antum Bandung bicara lagi, persilakan adik kita bicara dengan segala hormat disilakan. Ulangi lagi bicaranya, urusan kita belum selesai. Silakan. Pembicara selanjutnya Anda Ismail. Kepada yang terhormat kami persilakan. Dengan segala hormat, brother. Dengan segala hormat kami persilakan. JMK katakan sama-sama dengan segala hormat. Up your voice, dengan segala hormat. Kami persilakan. Ulangi. Dengan segala hormat kami persilakan. Silakan kasihkan mikrofonnya kakak kelas 6. Standby brother kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esther. Saya berasal dari Madura. Saya bangga bisa berdiri di sini dan saya bangga setelah saya lulus Syakoni Motor 2 sehingga saya bisa menginjak Motor 4 yaitu Darul Mutakin. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya ente, maju ke depan enggak? Biar satu frame dengan kamera. Pernah tampil kayak gini ke depan enggak? Selama 6 bulan di Banyuwangi, pernah enggak tampil kayak gini ditatap semua orang? Ustadzmu menatapmu pernah enggak? Pernah. Kapan tuh? Lomba public speaking. Oh, yuk pernah ikutan lomba public speaking? Bicara tentang apa di situ? Tentang ilmu. Tentang ilmu. Ada enggak yang terang benderang di situ antum bicara? Ada. Nah, itu dia. Cukup kau terakhir menggunakan kata terang benderang, oke? Gunakan kalimat yang lain. Apa yang sudah ente pelajari selama 2 jam lebih anak bicara? Silakan. Jangan berkata terang benderang. Jangan berdiri letoy. Apa maksudnya kawan? Berdirinya harus tegak. Bahasa Madura kau bawa ke sini. Ulangi kawan, urusan kita belum selesai sampai anak berubah di sini duduknya. Standby. Yang pertama, Jangan menggunakan kata terang benderang. oke. Berikutnya, berdirilah dengan tegak. Berdirilah dengan tegak. Lanjut. Ada di buku tuh. Mana bu? Baru kali ini gue disuruh peserta ya. Hanya di Banyuwangi Ustadz ya kayak gini nih. Allah Akbar. Dengan senang hati brother. So, baca lagi. 3, 2, silakan. JMK yang bicaranya bisa menggerakkan. JMK yang naik kelas bicaranya. JMK yang mampu hibur lawan bicaranya. Jangan ada krisis seperempat abad. Mata bertatapan dengan audiens. Jangan ngomong terang benderang. Jangan ngomong yang mana. Jangan ngomong yang mana apa maksud itu? Jangan berbicara menggunakan kata yang mana. Contohnya? Yang mana? Iya, yang mana? Anak tanya kau yang mana? Kasihlah kami contoh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Nah, itu. Masih ingat kau? Lanjut. Usia 13 sampai 20 tahun. Periode galau dalam hidup. Sekarang antum bicara, ini teks, itu kamera, 70% mata antum harus ke kamera, 30% ke teks. Oke, brother? Jangan share ya, 70% mata antum ke depan. Antum khutbah Jumat, bawa teks, ingat brother, 70% mata kita ke jamaah, 30% ke teks. 3, 2, silakan. Krisis emosional, bingung dalam melangkah, kehilangan identitas. Bicara itu penting, jangan penting bicara. Bahagia itu penting, jangan yang penting bahagia. 3 skill komunikasi aktif.
sesuatu yang baru. Entertain, storytelling games fun. Madura ulangi. Entertain. Iya sama brother. Entertain, Lanjut. storytelling games fun. Oke. Explain, teknik deduktif. Harus punya intonasi. Intonasi itu dilatih. Semakin sering tampil, semakin terlatih. Tepuk tangan buat kakak kita yang udah bicara. Siapa ya? Tutup notebooknya. Tutup notebooknya. Closing. Terima kasih, saya Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Isdan, sampai jumpa. Yang katakan pembicara berikutnya adalah Pembicara selanjutnya adalah Rizky Nova. Yang bagaimana terhormat, dengan segala hormat. dengan segala hormat kami persilahkan. Karena ente belum mencatat narasi itu, betul? Dengan segala hormat kami persilakan. Belum antum catat kan? Nanti catat, silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat kelas 1 yang sudah bicara hari ini. Kasihkan mikrofonnya ke kakaknya, silakan. Stand by. Maju. Perkenalkan, saya Rizky Noval dari Bogor. Saya sangat bangga sekali karena telah melaksanakan kewajiban saya sebagai PISAKI. Dan kita sebagai pemuda-pemuda zaman sekarang menjadilah pemuda yang berguna untuk dan bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Allah ya, anak suka banget dia bicara, tenang banget bicaranya, saat berjalan dia tenang bicaranya kan. Kita lihat lagi ya, mundur. Mudah-mudahan tidak berubah Ustaz ya. Oke, kita mulai. Anak suka kalau bicara tenang banget ya. How to influence us tuh. 3, 2, silakan kamera diambil. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Noval dari Bogor. Saya sangat bangga sekali karena telah melaksanakan kewajiban saya sebagai santri di Pondok Gontor 4 Banyuwangi ini. Dan kita sebagai pemuda-pemuda zaman sekarang jadilah pemuda yang berguna bagi masa depan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazing, tepuk tangan dong buat yang bicara hari ini. Good enough brother. Siapa ya kaya? You go dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Walaupun antum belajar JMK, walaupun materinya motivasi, tapi satu di antara antum atau puluhan di antara antum harus ada yang bisa jadi MC. Hari ini kita akan coba You bicara menggunakan skrip yang akan saya munculkan sebentar lagi. Dan setiap skrip itu udah dibakukan oleh protokoler kenegaraan dan antum baca. Jangan buru-buru bacanya. Sudah siap? Ini adalah skrip saat acara G20 di Bali saat kami MC hari ini. Dalam hitungan 3, 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai. Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan siarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya lagi. You Bogor standby di sana. You standby di sini kan? You juga sama standby di sini. Silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kami sebagai pemandu acara hari ini mengucapkan selamat datang dalam acara Kongres Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Merdeka, Jakarta. Mohon dengan hormat untuk segera memasuki aula karena acara akan segera dimulai.
Mohon perhatian, sesaat lagi Kongres Antar Negara akan segera kita mulai dan disiarkan langsung dari Istana Negara Republik Indonesia. Amazing. JMK kalau bisa MC. Dikatakan pembicara berikutnya adalah Pembicara berikutnya adalah Mas Firly. Dengan segala hormat kami persilakan. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih tepatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Kemahayu Ilahi. Wahyu bukan hayu. Ulangi, brother. Hadirin yang kami banggakan, untuk lebih tepatnya acara hari ini, mari kita simak bersama tilawah Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada Yang Mulia Menteri Agama Republik Indonesia, dengan segala hormat dipersilahkan. You katakan pembicara berikutnya adalah Pembicara berikutnya adalah Alfi Hasan. Dengan segala hormat kami persilahkan. oke. Sudah mulai soft bicaranya. Maju kak. Ambil mikrofonnya. Stand by.